Jenderal TNI Sutioso yang saya hormati, saya banggakan. Pak Sutioso adalah kader Gerindra yang saya susupkan ke Nasdem. Ya, Saudara Surya Paloh yang mungkin lebih dikenal sebagai Bung Brewok, gitu. Saya dulu anak buahnya Pak Surya Paloh. Sekarang Pak Surya Paloh anak buah saya. Mas Brewok ini hebat, tahu aja mana yang kuat gitu. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, lama-lama saya berpikir saya akhirnya menang deh. Caci maki, cari kesalahan, saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Beliau mungkin punya insting, beliau tolak. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya, tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Iya kan? Sedih kalau kalah. Lo ketawa lagi. Saya, ya, enggak apa-apa. Anda dulu dukung Anies, enggak apa-apa. Maaf, saya tadi senior saya, Jenderal TNI Sutioso yang saya hormati, saya banggakan. Pak Sutioso adalah kader Gerindra yang saya susupkan ke Nasdem. Terima kasih kehormatan diberikan kepada saya untuk hadir di sini, dan dalam hal ini saya ucapkan selamat untuk sahabat saya, Saudara Surya Paloh, yang mungkin lebih dikenal sebagai Bung Brewok, gitu. Saya dari dulu pengen punya jenggot seperti Pak Surya Paloh, tapi nggak bisa-bisa gitu loh. Kumis saya di ujung 3, di sebelah kiri 2. Jadi saya lebih, kalau pakai kumis itu orang manggil saya Fu Manchu. Mas Brewok yang saya hormati. Boleh kan? Boleh. Selamat terpilih kembali sebagai Ketua Umum 2024-2029. Pak Surya dan saya perjalanan jauh. Kita sama-sama alumni dari alma mater yang sama. Alma mater Beringin. Saya dulu anak buahnya Pak Surya Paloh. Ya, beliau ketua Dewan Pertimbangan, saya anggota. Sekarang Pak Surya Paloh anak buah saya. Ya. Jadi roda kehidupan berputar. Ya. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, dan sebagainya. Tidak ada masalah. Ya, kita harus tahu peran kita.
Saya dulu rivalnya Pak Jokowi. Mas Brewok ini hebat. Tahu aja mana yang kuat gitu. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, lama-lama saya berpikir, ya kalau bergabung jangan-jangan aku dapat ilmu. Dan demikian jadinya beliau ajak bergabung dan saya akhirnya menang deh. Sorry ya. Jadi saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi. Begitu COVID-19, hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko, tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat yang mengagetkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya. Tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Tadi sahabat saya Pak Surya mengatakan, tidak ada orang yang tanpa kelemahan. Tidak ada orang yang tanpa kekurangan. Tapi saya gunakan kesempatan ini sekali lagi untuk kesekian ratus kali dimanapun saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita sekarang cari titik-titik pertemuan. Jangan cari titik-titik perpisahan. Karena itu, waktu saya masih awal-awal, belum resmi, tapi waktu quick count dan sebagian real count sudah menunjukkan bahwa saya penerima mandat. Saya ingat Pak Surya Paloh dan Nasdem salah satu pertama di Indonesia yang mengucapkan selamat kepada saya.
Saudara-saudara, inilah yang banyak bangsa lain bingung. Sahabat kadang-kadang bersatu, kadang-kadang berbeda, tapi tetap sahabat. Perbedaan itu kita tidak takut dengan perbedaan. Kita perlu perbedaan. Bangsa kita, pendiri bangsa kita memilih bentuk negara republik, bukan kerajaan. Bentuk negara demokrasi. Jadi rakyat memang perlu diberi pilihan. Dan kita tidak perlu takut dengan perbedaan. Tetapi kondisi sekarang di abad ke-21 ini, di mana persaingan antara kekuatan-kekuatan dunia begitu besar, di mana rebutan sumber alam begitu besar, di mana ancaman perubahan cuaca begitu berbahaya, di mana PBB meramalkan bahwa sebentar lagi terjadi kelaparan besar-besaran di bumi ini. Begitu banyak negara sekarang yang mengalami kesulitan untuk produksi pangan. Kita masih bersyukur, saudara-saudara sekalian. Dan karena itulah saya selalu mengajak kita sekarang sebagai pemimpin, Nasdem di antaranya, mewakili rakyat, kita harus berani berpikir di luar yang biasa-biasa saja. Kita harus berani berpikir bahwa kita harus berani untuk selesai pertandingan, kita harus berani melupakan kata-kata mungkin yang menyakitkan selama pertandingan. Itu biasa, ya kan? Namanya pertandingan, ya kan? Tidak apa-apa. Yang lebih penting sesudah pertandingan kita harus bersatu, bekerja bersama untuk rakyat Indonesia. Rakyat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bisa bersatu. Setiap pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Kalah nggak enak. Tapi ya gimana kalau kalah ya kalah, ya kan? Masa pertandingan yang menang 5 orang? Di Olimpiade yang dapat medali emas itu 1. Nomor 2 dapat perak, nomor 3 dapat perunggu. Ya. Yang nomor 3 bisa 2 ya perunggunya. Ya sudah, sesudah kita bertanding, ada yang dapat medali emas, kita datang kasih selamat. Iya kan? Sedih kalau kalah. Lo ketawa lagi. Gue yang ngerasain kalah tuh. Tapi kalau kita nangis, siapa yang bisa obati? Nggak bisa. Jadi jangan nangis kelihatan. Kalau sedih nangis ya masuk kamar, tutup pintu, ya kan? Tapi, nah itu, faham, mengerti bahwa ini bagian daripada hidup. Yang penting tujuan kita, yang penting itikat kita. Apa itikat kita? Saya kira Pak Surya Paloh pengusaha, apain dia bikin partai? Dia bisa enak-enak tinggal di mana? Iya kan? Karena ada suatu keinginan untuk tadi kontribusi, ingin ikut berbicara, ingin ikut
ikut memberi saran, ingin ikut bermanfaat. Demikian. Jadi saya sangat menghargai. Waktu diberitahu Pak Surya Paloh, ya, yang beritahu ya termasuk Muzani. Maaf Pak Surya, kadang-kadang brewok mau datang. Oh ya, mau datang. Apa? Ya, mau gabung. Alhamdulillah. Terima kasih. Benar, Pak Surya? Waktu Anda datang, saya terima kasih. Saya, ya, tidak apa-apa. Anda dulu dukung Anies, tidak apa-apa. Loh, kenapa ketawa? Benar. Gak apa, rakyat butuh pilihan, tapi sekarang, ayo kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Sama, PKS, ayo terima kasih, bergabung, ya kan? PKB, terima kasih, bergabung. Jangan pergi lagi tapi. Bergabung, terima kasih. Sekarang aku nunggu, ya kan? Mana yang mau gabung lagi? Dan ada yang mengatakan, oh ini gimana? Koalisi gemuk banget. Bangsa kita besar. Bangsa Indonesia itu sama dengan Eropa. Eropa berapa? 27 negara, 28. Kita satu negara. Dan saudara-saudara, persaingan bangsa-bangsa sampai mereka mengatakan kalau elit Indonesia bisa kerjasama, can collaborate, Indonesia sangat sulit untuk dibendung.